Baik, Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmu sholihat, alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita bisa berkumpul eh, sebagaimana biasa rutin setiap Senin pagi kita melakukan kajian-kajian Islam dan alhamdulillah pada pagi hari ini kita bersama Ustadz Dr. Ahmad Safril. Beliau posisi di Bogor dan tadi saya sudah bacakan Ustadz biografi Ustadz. Eh, Tanpa memperpanjang kalam, kita persilakan Ustadz. Kami ini adalah dari grup kajian HKI, apa itu HKI? Husnul Khotimah Institute gitu ya. Kami belajar dan umumnya para glamor yang ada di sini Ustadz. Jadi para golongan lanjut umur yang menunggu dua waktu kerjanya menurut Pak Akib tuh. Nunggu waktu sholat sama nunggu waktu disolatkan sambil ngisi koper. Sambil ngisi koper sambil menunggu dua waktu salat itu. Baik, dipersilakan Ustadz, langsung saja kita temanya pada pagi hari ini ya, belajar yang lebih dalam mengenai Buya kita Buya Hamka. Karena bagus sekali ini beliau juga putra Minangkabau ya, kalau nggak salah betul ya Ustadz ya. Jadi Ya, ya, beliau lebih mendalami lagi. Silakan Ustadz. ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bil ihsan ila yaumiddin. Alhamdulillah segala puji dan syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang paling utama, nikmat iman dan Islam, nikmat ukhuwah, nikmat kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul dalam kajian online kita hari pada pagi hari ini. Mohon maaf agak telat kalau kalau masih punya anak-anak yang sekolah nih hari Senin pagi ini agak problematik emang. Ya. Dan mohon maaf juga nih saya agak bindeng karena lagi agak flu sedikit ya. Eh, Mungkin tadi sudah disampaikan oleh Pak Mazwar bahwa kebetulan saya eh, tesis dan disertasinya dulu soal Buya Hamka, jadi cukup banyak yang minta saya bahas tentang Buya Hamka. Terakhir pekan lalu tuh Gema Insani Press eh, menerbitkan buku baru tentang beliau, tentang Buya Hamka, bukunya Buya Hamka, dan saya diminta jadi narasumber untuk bedah bukunya. Ya. Eh, eh, Mungkin kita akan langsung masuk ke dalam bahasan aja ya supaya kita bisa Ya. langsung berkenalan dengan beliau sebentar. Sebentar. Nah, ya. Ya, sebenarnya kalau dari zamannya bapak-bapak ibu-ibu kayaknya lebih kenal Buya Hamka daripada saya gitu ya. Karena kebetulan saya lahir sebulan sebelum beliau wafat. Jadi Masya Allah. saya lahir bulan Juni, beliau wafatnya tanggal 24 Juli 1981. Jadi benar-benar nggak pernah bersinggungan jalan dengan beliau gitu ya karena eh, eh, ya saya lahir baru sebulan ya beliau sudah wafat tapi alhamdulillah dapat qadarullah ya dapat takdir untuk meneliti beliau di kuliah di waktu S2 dan S3 jadi banyak juga pencerahan gitu ya yang saya dapatkan dan ini kita akan bahas profil beliau secara sekilas saja. Tentu saja kalau mau mendalam nanti kita bisa bahas di lain waktu. Ya. Nah ini profil singkat beliau.
Sebentar. Ya. Ini profil singkat beliau. Nama beliau sebenarnya pas lahir namanya Malik ya. Namanya Malik saja. eh Biasa orang zaman dulu belum ada akte kelahiran gitu ya. Namanya Abdul Malik ya atau Pak Malik saja bahkan eh, begitu sudah dewasa ya karena nama nama ayah beliau adalah Haji Abdul Karim Amrullah maka namanya menjadi Abdul Malik Karim Amrullah ya. Abdul Malik Karim Amrullah ketika setelah beliau naik haji ada haknya jadi Haji Abdul Malik Karim Abdullah ya jadi Hamka singkatannya jadi Hamka ini sebuah nama pena sebenarnya ya cuman karena udah terlanjur mudah diingat sekali gitu ya dan enak sekali mengingatnya jadi eh, biasa beliau dipanggil Hamka. Beliau lahir tanggal 17 Februari 1908 di Manijau di Sumatera Barat. Kemudian orang tuanya ayahnya adalah Haji Rasul. Nah, ini ada adat orang Minangkabau yang pada masa itu ya, pada masa itu eh, orang kalau sudah naik haji, dia biasanya ganti nama. Nah, Haji Rasul ini namanya Muhammad Rasul aslinya, ya Haji Muhammad Rasul, Muhammad Rasul. Setelah beliau naik haji, beliau punya nama kedua yaitu Haji Abdul Karim. Bapaknya namanya Amrullah, jadi Abdul Karim Amrullah. Ya, jadi tapi nama Haji Rasul masih dipakai juga. Ya, jadi kadang-kadang beliau disebut Haji Rasul, kadang-kadang Haji Abdul Karim Amrullah. Ya, nah ini tradisi yang di di apa ya, dilanggar oleh Buya Hamka sendiri. Ketika Buya Hamka naik haji, namanya nggak ganti. Ya, nama beliau Abdul Malik Karim Amrullah. Diminta ganti nama, beliau nggak mau karena namanya sudah bagus kata dia. Ya, namanya sudah bagus, nggak perlu diganti lagi. Jadi eh, eh, Buya Hamka ini cuma punya satu nama saja. Ya, tapi Haji Rasul tidak demikian. Ya, Haji Rasul ini kadang-kadang disebut Haji Rasul, kadang-kadang Haji Abdul Karim Amrullah, ya, kadang-kadang di Dutul, ya. Haji Rasul ini adalah murid dari seorang ulama besar namanya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi ini siapa? Beliau adalah Imam Masjidil Haram pada masa ya pada masa beliau gitu ya. Eh, itu ini apa? Beliau Imam Masjidil Haram padahal beliau asli orang Minangkabau. Ini pamannya Haji Agus Salim. Ya, jadi tokoh-tokoh ini banyak yang berhubungan gitu ya. Nah, Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi ini Imam Masjidil Haram dan dia tokoh yang sangat terkenal sekali sampai hari ini masih ada keturunannya di Saudi. Ya, kemarin saya dengar eh, Masjid Raya Sumatera Barat yang di Kota Padang di apa diganti namanya ya menjadi Masjid Syekh Ahmad Khatib Minangkabawi kalau saya nggak salah ingat ya dan keturunan beliau datang ke Kota Padang ya jadi masih ada hubungan hubungan baiknya masih masih dipelihara ya artinya keturunan beliau tuh walaupun udah kebanyakan apa sebagian besar darahnya darah darah orang Arabnya gitu ya karena menikah dengan orang sana tapi mereka masih ingat bahwa eh, kakek mereka dulu ya, kakek buyut mereka adalah orang Minangkabau, ya. Nah, jadi ini suatu fakta sejarah juga yang perlu kita kita renungkan bersama gitu ya. Dulu ulama kita tuh ada yang sebesar itu, ya. Banyak ulama kita yang bahkan ber, ber, berkarir, berprestasi, ya, bahkan menjadi yang terbaik di dunia internasional, ya. Dan waktu itu pusatnya adalah di Saudi Arabia, gitu ya. Jadi ada ulama-ulama kita tuh yang hebat di tanah suci. Ada Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, ada Syekh Nawawi Al-Bantani dari Banten ya. Ada Syekh Muhammad Mahfud At-Termasi dari Jawa, dia mengajar kitab Sahih Bukhari di Masjid Nabawi gitu ya. Ini suatu 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 hal yang sering terlupakan dari penelaahan sejarah kita gitu bahwa ternyata ulama-ulama kita dulu kelasnya internasional. Ya, kenapa ini penting? Karena sekarang nih apa ada anggapan gitu ya, ada anggapan bahwa Islam di Indonesia tuh belum selesai, ya terutama di Pulau Jawa gitu ya, karena orang mengatakan Wali Songo kayaknya belum berhasil mengislamisasi Nusantara. Ya Wali Songo sebenarnya cuma Jawa aja sih gitu ya dia belum mengislamisasi Jawa. Ini perlu kita perlu kita challenge gitu ya perlu kita uji lagi statement itu gitu ya karena dulu ulama kita sudah hebat semua ya. Jadi apakah betul Jawa belum terislamisasi atau Nusantara belum terislamisasi karena dulu hasilnya luar biasa besar dulu di Palembang ada
Syekh Abdul Somad Al-Falimbani gitu ya. Dan itu ulama-ulama yang kelasnya internasional semua ya. Nah, jadi kenapa kondisi kayak sekarang kalau menurut saya ya lebih terutama sekali kasus Pulau Jawa gitu ya. Bukan Islamisasinya belum selesai, tapi begitu Belanda datang, mereka sangat fokus sekali melakukan deislamisasi di Jawa. Mereka merusak Islam di Jawa. Ya, caranya dengan apa? Caranya dengan membawa kaum teosofi. Kaum teosofi ini yang hobinya mengangkat ajaran nenek moyang yang sebelum Islam. Ya, jadi kalau kita lihat sekarang kenapa kejawen masih hidup, kenapa ada kepercayaan-kepercayaan ini itu masih hidup itu ya dan terutama di Pulau Jawa gitu ya. Itu karena tokoh-tokoh teosofi pernah tinggal lama di Pulau Jawa. Ya, jadi saya rasa dulunya sudah terislamisasi dengan baik sekali, ya, karena buktinya kita punya ulama-ulama besar yang bukan apa ya, yang bukan sembarangan gitu ya, seperti Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi ini, ya. Nah, Haji Rasul ini sudah berguru dengan Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi dari sejak kecil, dan Haji Rasul itu kemudian menjadi tokoh utama di mana di Minangkabau ya di awal abad 20 ya. Eh, Haji Rasul juga tokoh pers Islam nasional ya. Jadi kalau kita bahas sejarah pers kita pasti akan membicarakan Haji Rasul. Ada sebuah disertasi namanya Pak Ahmad Adam ya. Dr. Ahmad Adam dari Malaysia. Beliau meneliti sejarah pers di Indonesia ya dan hubungan hubungan pers pribumi dengan nasionalisme ya. Nah, beliau ketika menjelaskan pers pribumi ada satu subgenre yang sangat penting yaitu pers Islam dan pelopor pers Islam di Indonesia asalnya dari Minangkabau yaitu Haji Rasul. Ya, jadi Haji Rasul ini bukan orang sembarangan betul gitu ya. Beliau betul-betul punya jasa besar gitu ya. Ketika eh, alat apa eh, mesin cetak ada di Indonesia ya langsung lahir banyak pers tapi pers yang pertama kali muncul itu pers Belanda jadi bahasanya bahasa Belanda yang baca cuma orang Belanda doang gitu ya kemudian pers peranakan Cina ya bahasanya bahasa Tionghoa atau bahasa Melayu gitu ya baru kemudian pers pribumi dan pers pribuminya itu nggak berapa lama langsung muncul pers Islam ya pers Islamnya itu yang pertama kali adalah majalah Al Al-Munir, majalah Al-Munir yang dikelola oleh Haji Rasul dan sahabatnya Haji Abdullah Ahmad, ya. Eh, dan kita tahu di Minangkabau itu tradisi lisannya sangat kuat sekali, tradisi lisan mereka sangat kuat, maka ketika ada mesin cetak, mereka langsung mengembangkan tradisi tulisan yang sangat kuat, ya. Jadi tadinya tradisi lisan, orang Minangkabau kan suka berpantun ya, ada berpantun, pidato adat ya, macam-macam ya. Eh, kemudian ketika ada mesin cetak mereka mereka bisa baca tulis gitu ya maka tradisi tulisan itu sangat sangat kuat sekali ya dari sebelumnya juga mereka udah bisa baca tulis cuman dulu kan huruf huruf apa huruf huruf Arab Melayu ya. Tapi dan kemudian dulu belum ada mesin cetak jadi buku-buku itu belum diproduksi massal ya nah begitu ada mesin cetak ya salah satu pusatnya adalah di Kota Padang gitu ya maka langsung berkembang luas di Sumatera Barat karena orang Minangkabau itu suka sekali dengan sastra ya. Nah, salah satunya kemudian lahir majalah Al-Munir itu eh, yang dikelola oleh Haji Rasul ya. Haji Rasul juga pendiri Sumatera Tawalib. Sumatera Tawalib ini juga revolusioner pada zamannya sampai sekarang masih ada ya di Jakarta. Kemarin kebetulan saya lewat lagi tuh. Kemarin saya lewat lagi udah lama nggak lewat di Keramat ya. Di Keramat tuh masih ada kantornya perwakilannya Sumatera Tawalib ya. Sumatera Tawalib itu sampai sekarang masih ada. Terakhir 2 tahun yang lalu juga saya ke Parabe ya. Parabe itu deket antara Padang Panjang sama Padang Panjang sih ya. Padang Panjang Bukit Tinggi gitu ya. Di Parabe itu masih ada Sumatera Tawalib yang tadinya dikelola oleh sahabatnya Haji Rasul ya Syekh Ibrahim bin Musa Parabe ya. Jadi Sumatera Tawalib ini sebuah sekolah modern yang pertama kali ada di Sumatera. Ya, jadi yang disebut modern itu apanya? Yang disebut modern itu adalah pertama sistem belajarnya yang tadinya bentuknya halakoh kemudian menjadi berbaris ke belakang ya. Menggunakan meja ya itu hal-hal kayak zaman sekarang kayak biasa saja tapi zaman dulu itu revolusioner ya karena zaman dulu ketika kita berjumpa sama Belanda para ulama tuh harus menentukan ini termasuk
tasyabuh apa enggak. Ya, ini perbuatan orang kafir yang kita tiru, ya, ini boleh apa enggak gitu, ya. Nah, banyak hal-hal yang dilakukan orang 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 Belanda pada saat itu dulu dianggap nggak boleh, haram dikerjakan. Misalnya pakai dasi, ya, zaman dulu pakai dasi itu dianggapnya haram. Ya, ada sebagian yang mengatakan haram, ya. Tapi kemudian Haji Rasul adalah satu di antara para ulama yang disebut sebagai kaum mudo. Ya, kaum mudo ini mereka berpikir agak kritis gitu ya. Lalu mereka berpikir yang namanya dasi itu kan cuma pakaian saja gitu ya. Itu bukan masalah, dan itu bukan tidak sampai menutup nggak membuka aurat gitu ya, maka nggak masalah gitu ya. Kemudian juga setting kelas yang tadinya halakoh jadi lurus ke belakang gitu ya. Itu juga bukan masalah sama sekali gitu ya. Apalagi kalau kita mau jumlah siswanya jadi banyak ya. Kalau halakoh melingkar tuh makin makin apa susah gitu ya. Lebih bagus berbaris ke belakang seperti di kelas-kelas biasa lah gitu ya. Kemudian pakai meja itu lebih permudah gitu ya. Jadi buat buat beliau yang kayak kayak begitu nggak tabu, ya. Kemudian mata pelajaran yang tidak berhubungan dengan akidah, apa salahnya kita ambil dari barat gitu. Ya, nah itu pola-pola berpikir seperti itu zaman sekarang biasa saja, tapi zaman dulu kayaknya apa ternyata nggak mudah gitu ya, memancing perdebatan juga. Dan Sumatera Tawalib itu yang pertama kali melakukannya, ya. Nah, kemudian di ada masa-masanya ketika Haji Rasul adalah tokoh yang membawa Muhammadiyah ke Sumatera. Ya, jadi Muhammadiyah itu tadinya nggak ada di Sumatera gitu ya, adanya di Pulau Jawa, karena memang didirikan di Pulau Jawa. Tapi kemudian anak menantu beliau, kakak iparnya Buya Hamka, namanya Buya Ahmad Rashid Sutar Mansur, ya beliau tinggal di Pekalongan, ya, berbisnis di sana dan kemudian belajar dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan langsung, ya langsung belajar dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan, ya. Nah, kemudian Haji Rasul ini sempat safari lah gitu ya, namanya ulama besar gitu ya. Safari ke Pulau Jawa, keliling-keliling, ya sempat mampir ke Yogyakarta, berbincang langsung dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan, ya dengan menantunya juga, Buya Ahmad Rashid Ustaz Mansur. Dan ternyata Haji Rasul merasa Muhammadiyah ini bagus gitu ya, banyak banyak apa prestasinya gitu ya, banyak banyak kebaikannya. Maka beliau setuju untuk membawa Muhammadiyah ke Sumatera Barat, ya. Dan dari Sumatera Barat kemudian berkembang ke seluruh Sumatera, ya. Saya bilang membawa Muhammadiyah ke Sumatera itu pilihan katanya membawa itu memang penuh rencana sekali gitu ya. Kenapa saya bilang membawa? Karena orang Sumatera dulu masuk Muhammadiyah ya karena Haji Rasul, ya bukan karena kayaknya Dahlannya, ya. Dan kedua, karakter Haji Rasul tuh berpengaruh besar kepada Muhammadiyah di Sumatera Barat, ya. Karena dari catatan-catatan pemerintah Hindia Belanda terlihat bahwa Muhammadiyah Jawa dan Muhammadiyah Sumatera Barat dianggapnya berbeda. Kalau di Jawa, Muhammadiyah itu dianggapnya kooperatif. Kalau di Sumatera Barat, ya orang Belanda memandang Muhammadiyah itu radikal. Kenapa radikal? Karena memang meniru gayanya Haji Rasul. Ya, Haji Rasul itu tokoh spiritual mereka gitu ya. Ya, jadi kalau Haji Rasul itu sangat keras sekali pernah ada sebuah aturan namanya guru ordonansi. Guru ordonansi itu udah diterapkan di Jawa dari sejak lama, sejak 1925 kalau nggak salah ya. Dan Muhammadiyah nggak menolaknya gitu. Ya nggak menolak bukan berarti setuju ya, tapi barangkali ini cuman sikap politik ya strategis aja gitu ya. Barangkali ya udahlah yang soal ini nggak usah dilawan dulu barangkali gitu ya. Kan politik seperti itu gitu ya. Jadi kita nggak selalu harus melawan, tergantung tergantung kemampuan kita, ya. Kayak misalnya orang orang Muslim di Amerika Serikat bisa nggak mereka menolak LGBT, ya susah gitu ya. Kalau di sana kekuatannya nggak besar, di sana mereka berusaha supaya bisa eksis aja udah susah payah gitu ya. Jadi nggak perlu bikin campaign-campaign anti LGBT segala. Bukan berarti mereka pro LGBT sama sekali, nggak, ya. Cuman ini masalah pertimbangan kemaslahatan saja, ya. Jadi sikapnya sih sama, ya. Cuman di Pulau Jawa mereka berpikir lebih strategis kalau kita nggak usah menolak dulu, ya. Nah, guru ordonansi itu adalah aturan bahwa kalau kalau ada ulama mau ceramah, dia harus laporan dulu tema ceramahnya apa, kemudian siapa yang datang harus didaftar, daftarnya harus diberikan kepada Belanda. Jadi betul-betul dikontrol sekali semua kajian gitu ya, semua kajian-kajian. Nah, ketika itu dibawa ke Sumatera Barat, ya,
Belanda tuh datang kepada Haji Rasul minta persetujuan Haji Rasul, ya Haji Rasul bilang ya udah kami akan kumpulkan ulama-ulama Sumatera Barat kita bicarakan depan mereka, ya. Nah, kalimat Haji Rasul kayak begitu, Belanda mengira eh, kayaknya Haji Rasul setuju gitu, ya, karena mau dibicarakan dengan para ulama Seminangkabau. Ternyata begitu dikumpulkan ulama Seminangkabau, Haji Rasul malah memprovokasi, ya. Beliau malah mengatakan sudah 100 tahun kita hidup dijajah, dihinakan, sekarang orang Belanda mau ngatur kita dalam beragama, ya. Pada saat itu katanya para ulama itu ada yang menangis, ada yang histeris, ya, marah gitu, ya. Sampai akhirnya para pejabat Belanda yang hadir di situ satu persatu hilang dari barisan gitu, ya, pulang duluan gitu, ketakutan, ya, ya, dan akhirnya guru nasi ditolak, ditolak mentah-mentah di Sumatera Barat, ya. Jadi itu gambaran betapa betapa dominannya Haji Rasul, ya. Haji Rasul tokoh besar di zamannya, tokoh yang sangat radikal sekali gitu, ya, dianggapnya. Dan beliau tuh memang kalau kalau beliau punya pendapat A ya nggak akan bisa dibelokin jadi B, ya, itu beliau, ya. Nah, itu gambaran ayah beliau, ayahnya Buya Hamka. Ya, kita sebenarnya mau bahas Buya Hamka, tapi mau nggak mau kita harus bahas Haji Rasul karena Haji Rasul ini adalah tokoh yang paling berpengaruh kepada diri Buya Hamka. Ya, dari situ dari sekilas aja kita bahas, ya, dari yang tadi kita bahas, ya, kita bisa lihat ada persamaan dan perbedaan antara ayah dan anak. Ya, ini realita di mana-mana gitu, ya. Nggak ada ayah dan anak sama persis, nggak ada gitu, ya. Atau beda sama sekali, nggak mungkin juga, ya. Nggak mungkin juga, kecuali dia nggak kenal bapaknya barangkali. Tapi biasanya sifat genetis ada aja gitu, ya. Jadi ada yang persamaan, ada perbedaannya. Persamaannya apa? Persamaannya adalah sama-sama punya punya kehendak yang kuat. Jadi kalau punya kemauan, ya, kalau sudah punya pendapat gitu, ya, sulit sekali dibelokkan. Ya, Buya Hamka dan Haji Rasul juga sama seperti itu. Ya, makanya dulu ada kasus yang terkenal sekali, ya. MUI mengeluarkan fatwa haram mengikuti perayaan Natal. Ya, kemudian ditekan oleh pemerintah, Buya Hamka lebih memilih mundur dari jabatan ketua MUI daripada eh, mengubah fatwanya. Ya, jadi kekerasan hati itu ada, ya, ada persamaannya dengan Haji Rasul. Tapi bedanya adalah Haji Rasul bukan hanya keras hati, tapi juga keras kepada orang lain. Ya, nah beliau tuh kalau muridnya nakal dia pukul gitu, ya. Dan dia sangat keras sekali kepada orang lain, kepada teman-temannya, kepada murid-muridnya. Kalau Buya Hamka kerasnya sama diri sendiri, ya, sama orang lain biasanya dia nggak suka menekan orang lain, ya. Ada perbedaannya, ya. Kemudian Haji Rasul sama Buya Hamka sama-sama produktif dalam menulis, sangat produktif. Cuman Buya Hamka punya selera sastra yang jauh lebih mendalam. Ya, jadi dia makanya beliau menulis novel segala gitu. Kalau Haji Rasul nggak pernah. Iya, beliau hanya menulis buku agama saja. Ya. Nah, Buya Hamka ini, kita bicara soal Buya Hamkanya sekarang. Buya Hamka ini detailnya banyak sekali predikatnya gitu, ya. Beliau adalah seorang penulis, ya. Penulisnya paling utama, ya, karena Buya Hamka sendiri menyebut dirinya sebagai penulis. Kalau istilah yang beliau pakai bukan penulis, bahkan pengarang, ya. Kalau buat kita sekarang, kalau pengarang itu lebih lebih ke fiksi, ya. Tapi zaman dulu istilah karangan itu bukan berarti fiksi, ya, bisa jadi non fiksi juga, ya. Jadi beliau ini penulis, eh, kira-kira judul bukunya ada 100 judul yang sudah beliau tulis, ya. Belum termasuk artikel-artikel, banyak sekali. Kebetulan kalau saya kemarin ngerjain disertasi soal majalah Panji Masyarakat dan Gema Islam. Jadi di, kedua majalah itu artikel beliau banyak sekali, ya. Beliau adalah seorang penyair juga, sastrawan. Beliau adalah seorang jurnalis, tokoh pers gitu maksudnya, ya. Kemudian beliau seorang guru. Afwan, suaranya masih ada yang masuk, ya. Eh, Seorang budayawan juga, ya. Dan beliau menyebut dirinya juga sebagai seorang budayawan. Jadi beliau nggak menyebut dirinya seorang politisi, ya. Walaupun beliau aktif di Masyumi, tapi beliau menyebut dirinya budayawan. Kemudian Mubalik, ya, Mubalik Muhammadiyah pastinya, ya. Karena bapaknya aktif di Muhammadiyah, beliau juga sangat aktif di Muhammadiyah. Sebagai politisi, beliau pernah aktif di Masyumi, ya. Dia juga seorang akademisi dan juga seorang satu dari sedikit mufasir, ya, asal Indonesia. Mufasir itu ulama yang bikin tafsir Quran, ya. Kita tahu karya beliau
Yang terbesar adalah tafsir Al-Azhar. Nah, beliau menikah dengan Siti Raham pada 1929, berarti usia beliau waktu itu 21 tahun, ya. Sementara Siti Raham waktu itu usianya baru 15 tahun. Eh, 21 dengan 15 betul. Dan dikaruniai 12 orang anak, dua anak wafat waktu masih kecil, ya. Jadi sisanya 10 yang sampai dewasa, ya. Nah, setelah Siti Raham wafat tahun 72, Buya Hamka menikahi Siti Khadijah setahun sesudahnya. Jadi sempat menikah dengan Siti Khadijah dari Cirebon, ya. Itu tahun 73, kemudian beliau wafat tahun 81 di Jakarta. Ini sedikit profil singkat beliau, ya. Kurang lebihnya demikian, ya. Nah, kemudian eh, apa sih capaian-capaian beliau, ya, prestasi-prestasi Buya Hamka, ya. Pertama, beliau penulis lebih dari 100 judul buku dan ratusan artikel di berbagai majalah. Ya, jadi ini topik yang menarik sekali karena kalau kita cari buku majalah-majalah keislaman pada masa hidup beliau, hampir semuanya pernah memuat tulisan Buya Hamka. Ya, jadi eh, sangat terkenal sekali beliau sebagai penulis. Ya, dulu waktu di pertama kali beliau terkenal jadi penulis itu ketika mengelola majalah Pedoman Masyarakat di Medan. Ya, bisa kita bayangkan majalahnya di Medan, tapi yang baca sampai seluruh Indonesia bahkan sampai ke Malaysia. Ya, nah beliau ini salah seorang perintis Muhammadiyah di Sumatera. Jadi Haji Rasul membawa Muhammadiyah, ya dia membawa saja. Ya, dia hanya ya dia tokoh spiritual, ya. Jadi dia nggak punya jabatan apa-apa. Haji Rasul nggak punya jabatan apa-apa di Muhammadiyah, ya. Cuman orang sekali lagi orang Sumatera dulu masuk masuk Muhammadiyah ya karena Haji Rasul, ya. Nah, kemudian yang kerja keras di lapangannya adalah Buya Hamka dan kakak iparnya Buya Amir Rasyid Mansur. Ya, Buya Amir Rasyid Mansur ini memang murid langsungnya Kiai Zaman Dahlan. Jadi beliau lah yang sangat ngerti sekali dengan Muhammadiyah. Ya, Eh, dari dulu beliau sudah aktif di Muhammadiyah dan sampai akhir hayatnya beliau tetap mengabdi di Muhammadiyah. Beliau juga mengelola berbagai majalah sebagai pimpin redaksi, ya, antara lain majalah pertama yang beliau kelola adalah majalah resmi milik Muhammadiyah Sumatera Barat, namanya Khatibul Ummah, ya. Tapi Khatibul Ummah pada akhirnya hanya sampai 3 edisi kalau nggak salah, ya, 3 edisi. Kenapa? Karena kalau kata Buya Hamka bukan karena minat bacanya rendah, tapi kemampuannya yang kurang, ya, kemampuan finansialnya. Jadi rakyat waktu itu lagi susah, lagi miskin, ya, nggak banyak yang bisa beli majalah Khatibul Ummah, ya. Nah, kemudian ada Pedoman Masyarakat di majalah yang beliau bangun bersama Pak Yunan Nasution di Medan, ya, majalahnya di Medan tapi dibaca sampai seluruh Indonesia, sampai ke Pulau Jawa, sampai ke apa bahkan di Sulawesi, sampai ke Malaysia juga gitu, ya. Di majalah Pedoman Masyarakat ini di majalah Pedoman Masyarakat inilah kebanyakan novel-novel beliau itu diterbitkan. Jadi awalnya novel-novel kayak Di Bawah Lindungan Ka'bah, Tenggelamnya Kapal Van der Weyck itu adalah cerita bersambung, ya, dan dimuat di Pedoman Masyarakat, ya. Di Pedoman Masyarakat inilah beliau mulai terkenal gitu, ya, mulai terkenal, namanya dikenal orang, dan Soekarno kenal Buya Hamka tuh dari Pedoman Masyarakat. Jadi ceritanya Soekarno itu kan sempat dibuang ke ND di Nusa Tenggara Timur, ya. Kemudian sama apa dipindahkan ke Bengkulu, ya. Nah, pas pindah ke Bengkulu itu beliau apa di pembuangan itu beliau kenal dengan para pengurus Muhammadiyah di Bengkulu, ya. Kalau Bu Fatmawati Soekarno itu kan anak dari pengurus Muhammadiyah di Bengkulu, ya. Jadi dari pengurus Muhammadiyah itulah Soekarno dapat bacaan pedoman masyarakat dan dia kagum dengan tulisan Buya Hamka. Dia nanya, Hamka ini siapa? Hamka ini tokoh Muhammadiyah juga, ya, kata mereka gitu, ya. Nah, maka minta diperkenalkan, ya, minta dikenalin sama apa Hamka ini. Kemudian ketika Buya Hamka tuh Kongres Muhammadiyah di Pulau Jawa, begitu pulang, ya kan jauh darat, ya, begitu pulang beliau mampir dulu ke Bengkulu, mampir di Bengkulu ketemu dengan Soekarno. Dari situlah persahabatan antara Hamka dengan Soekarno dimulai, ya. Jadi yang pertama kali ya kagum apa itu adalah Soekarno duluan, ya. Baru kemudian berkenalan dengan Buya Hamka, ya. Nah, Pedoman Masyarakat ini sukses banget. Yang tadinya
oplahnya 500 sampai jadi 5.000, jadi 10 kali lipat berlipat ganda gitu ya oplahnya ya, sampai akhirnya beliau bisa bisa hidup tenang cukup ya dengan penghasilan dapat dari penerimaan masyarakat. Tapi tahun 42 dia terpaksa berhenti beredar, ya berhenti terpaksa nggak terbit lagi. Kenapa? Karena ketika Jepang datang tahun 42 semua penerbitan dilarang. Ya, jadi penerimaan masyarakat tuh dia aktif tahun 36 sampai 42, 6 tahun ya. 6 tahun, dan dia dia hanya berhenti setelah karena dilarang sama Jepang saja. Kalau nggak dilarang sama Jepang sih ya jalan terus gitu ya. Nah, setelah kemerdekaan, Buya Hamka ini eh, setelah pengakuan kedaulatan lebih tepatnya ya. Jadi, kalau kemerdekaan 45, pengakuan kedaulatan 49, ya konferensi meja bundar ya. Tahun 49 beliau pindah ke Jakarta. Ya, tahun 49 beliau pindah ke Jakarta. Kemudian tahun 49 50 itu banyak kesibukan ya. Beliau sempat aktif di Masyumi, di Konstituante ya. Dan kemudian eh, menjelang Konstituante dibubarkan tahun 59, beliau menerbitkan majalah Panji Masyarakat ya. Jadi ada pedoman masyarakat, ada Panji Masyarakat. Panji Masyarakat itu tahun 59, berapa tahun tuh, 17 tahun setelah pedoman masyarakat dibubarkan ya. Nah, kemudian tahun 59 Panji Masyarakat juga sangat sukses sekali, itu sampai tirasnya sampai 20.000 eksemplar ya. Kemudian eh, tahun 60 Panji Masyarakat nggak bisa beredar lagi. Ya, ini ceritanya lain lagi. Ini karena pedoman masyarakat, para redakturnya tidak tidak mau menerima ketentuan dari pemerintah pada masa itu. Pemerintah Soekarno waktu tahun 59 itu mengharuskan semua media untuk menjadi pendukung dari Usdek dan Manipol. Ya, Usdek dan Manipol ini ya ideologinya Soekarno lah gitu ya. Usdek dan Manipol, manifesto politik ya. Nah, ternyata redaktur Panji Masyarakat memilih bubarkan diri aja daripada harus ikut-ikutan. Ya. Jadi cuman setahun, setahun lebih ya, setahun setengah lah ya, 32 edisi mereka terbit ya. Tapi sangat sukses sekali padahal, dan kualitasnya bagus sekali majalah Panji Masyarakat. Dan kemudian tahun 62 Buya Hamka muncul lagi dalam majalah Gema Islam ya. Nah, tapi uniknya di Gema Islam ini, kenapa Gema Islam ini kan di Panji Masyarakat kan ada ketakutan harus harus diintervensi pemerintah. Kenapa muncul lagi di Gema Islam? Karena Gema Islam ini kerjasama antara kelompok Islam sama TNI Angkatan Darat. Jadi Buya Hamka di Gema Islam cuma ditulis sebagai staff doang. Ya, sementara yang tampil ke depan itu adalah para pembinanya, yaitu Jenderal Ahana Nasution. Ya, kalau pembinanya tentara pada saat itu yang nggak ada yang berani, gitu ya. Ya, nggak ada yang berani ganggu. Jadi Gema Islam ini terus terbit sampai tahun 57, ya. Nah, sementara Buya Hamka tahun 54 itu beliau ditahan di penjara, tahun 56 beliau 50 lagi. Sorry, 64 ya. Tadi saya bilang eh, Gema Islam tuh sampai tahun 67, bukan 57, 67. Kemudian Buya Hamka di penjara tahun 64 sampai 66. Tahun 66 beliau keluar dan kemudian mendirikan kembali Panji Masyarakat. Jadi Panji Masyarakat sama Gema Islam sempat sempat hadir barengan pada tahun 66 sampai 67. Ya, ini karir beliau sebagai jurnalisnya gitu ya. Nah, ini karir yang gak banyak orang tahu ya, yaitu beliau pernah jadi ketua Front Pertahanan Nasional. Ya, apa di Front Pertahanan Nasional? Jadi menjelang agresi militer Belanda pertama ya tahun 47 itu eh, Bung Hatta tuh dikirim ke Sumatera ya, karena beliau pengen supaya Sumatera tuh jadi apa pertahanan Republik Indonesia ya menghadapi serangan Belanda ya. Jadi setelah Jawa, beliau pengennya Sumatera juga bisa berikan perlawanan gitu ya. Maka beliau akan konsolidasi dari bawah dari Lampung sampai ke Aceh ya. Nah, tentu saja karena beliau orang Minangkabau juga, Bung Hatta ya, maka beliau sempat berkoordinasi dengan lebih baik ya di Sumatera Barat ya. Ya, karena itu kampungnya sendiri gitu ya. Nah, di Sumatera Barat ada kondisi pada saat itu banyak laskar, laskar rakyat. Laskar rakyat ini
laskarnya ada laskarnya Masyumi, laskarnya Muhammadiyah, laskarnya macam-macam ya, PNI punya laskar, PKI punya laskar gitu ya. Semua partai punya laskar ya. Nah, padahal pada saat itu kita butuh eh, mengkonsolidasikan semua laskar itu untuk melawan Belanda ya. Oleh karena itu perlu ada orang yang dipercaya sama semua supaya bisa menyatukan laskar-laskar tadi. Nah, dibentuklah sebuah organisasi namanya Front Pertahanan Nasional dan pemimpinnya adalah Buya Hamka. Dan Buya Hamka ini keliling-keliling seluruh Sumatera Barat sampai pelosok-pelosoknya gitu ya, untuk menyatukan mereka supaya mereka mau bergabung ya, supaya mereka nggak mau apa, jangan berkelompok-kelompok lagi gitu ya. Tapi mau bersatu melawan Belanda. Ya, intinya seperti itu. Dan jadi ini adalah sebuah gambaran ya betapa Buya Hamka ini seorang tokoh yang diterima oleh semua masyarakat Minangkabau pada masa itu. Ya, ini setelah 45. Eh, jadi tahun 45 itu ya, Indonesia merdeka. 2 bulan sebelum Indonesia merdeka, bulan Juninya, Haji Rasul wafat. Ya, ini suatu hal yang penting sekali. Kenapa? Karena setelah Haji Rasul nggak ada, maka kalau istilah saya gitu ya, panggungnya sudah disediakan buat Buya Hamka. Ya. Karena momennya tepat sekali gitu ya, karena kalau Haji Rasul tidak wafat pada saat itu, tokoh utamanya masih bukan Buya Hamka juga ya. Dan sementara Haji Rasul pada saat itu wafatnya di Jakarta karena sudah dibuang sama Belanda ya. Jadi ketika tahun 47 itu kita udah lihat Buya Hamka ini jadi tokoh besar pada saat itu, sudah diterima oleh seluruh orang Minangkabau gitu ya. Sudah jadi tokoh besar dan didengarkan kata-katanya ya. Kemudian setelah pengakuan kedaulatan tahun 49 di Konferensi Meja Bundar, hasilnya adalah Belanda mengakui kemerdekaan Republik Indonesia Serikat, RIS gitu ya, bukan Republik Indonesia. Kemudian diadakanlah sebuah lembaga kerjasama namanya Uni Indonesia Belanda ya. Nah, pada saat itu setelah Konferensi Meja Bundar mulai banyak mengevaluasi ya, perlu nggak sih RIS dipertahankan, Republik Indonesia Serikat dipertahankan, apakah nggak sebaiknya kita kembali ke negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian kerjasama dengan Belanda ini dievaluasi kembali gitu ya, karena Belanda ini masih berusaha berkuasa juga lewat kebijakan-kebijakannya gitu ya, lewat kerjasama-kerjasama ini. Nah, Buya Hamka ini masuk dalam tim kebudayaan. Tim kebudayaan itu pemimpinnya Pak Muhammad Yamin, kemudian di dalamnya ada Ki Hajar Dewantara juga, ya, dan diantaranya adalah Buya Hamka. Buya Hamka membuat sebuah memorandum. Ya, dalam memorandum itu beliau mengatakan bahwa eh, kerjasama antar negara itu biasa-biasa saja dan boleh-boleh saja. Hanya, hanya saja gitu ya, Belanda itu terlanjur udah jadi penjajah kita selama 300 tahun. Ya, oleh karena itu Belanda sama Indonesia kalau duduk dalam sebuah kerjasama sulit buat kita berdiri sejajar. Ya, itu kata beliau gitu ya. Secara mental juga orang Indonesia merasa ya susah gitu ya berhadapan dengan mantan penjajahnya sendiri gitu ya. Oleh karena itu, Buya Hamka mengatakan sebaiknya kita tidak usah bikin kerjasama khusus dengan Belanda. Ya, soal kebudayaan. Kebudayaan itu bukan hanya pada masa itu ya, namanya kebudayaan itu bukan tari-tarian gitu ya. Kebudayaan itu soal pendidikan juga. Ya, jadi kita nggak usah kerjasama sama Belanda soal pendidikan. Kerjasama yang umum-umum aja lah, yang umum-umum aja, nggak usah yang khusus-khusus gitu ya. Kenapa? Karena susah buat kita berdiri sejajar sama Belanda yang mantan penjajah kita. Mau nggak mau, kalau kita duduk bersama mereka, kitalah yang posisinya lebih rendah, ya. Dan menurut beliau itu nggak menguntungkan, gitu ya. Nah, itu rekomendasi tim kebudayaan, ya. Nah, kemudian dari tim-tim yang lain juga ngasih ngasih rekomendasi, baru pada akhirnya di legislatif juga Pak Nasir bergerak ya. Pak Nasir buat mosi integral, maka pada akhirnya disepakatilah tahun 50 supaya kita kembali kepada negara kesatuan Republik Indonesia, meninggalkan Republik Indonesia Serikat. Ya, nggak jadi negara bagian negara-negara federal lagi gitu ya, tapi negara kesatuan ya. Nah, tahun 50-an ya, 50 dari tahun 50 sampai 59 itu kalau orang Barat menyebutnya fase demokrasi liberal atau demokrasi parlementer di Indonesia. Ya, demokrasi parlementer itu gimana sih? Jadi kabinet di Indonesia itu ditentukan oleh partai-partai yang dominan di parlemen. Ya, jadi
Soekarno sebagai presiden, dia menunjuk perdana menteri, seorang perdana menteri yang akan membangun kabinetnya. Kabinetnya nanti disetujui sama Soekarno juga, ya. Nah, karena partai-partai ini saling bersaing, ya, supaya menteri-menterinya paling banyak, gitu ya, maka akhirnya kabinet itu nggak pernah awet, gitu. Dalam waktu 9 tahun itu, kalau tidak salah ada 7 atau 8 kabinet ya, selama 9 tahun. Jadi hampir tiap tahun ganti. Kabinetnya ganti, bukan satu satu dua orang reshuffle gitu ya, tapi kabinetnya ganti, perdana menterinya ganti. Ya berkali-kali perdana menteri itu ganti, ya. Eh, dan itu cukup merepotkan juga gitu ya. Baru tahun 55 terjadilah pemilu yang pertama. Itu di masa kabinetnya Burhanuddin Harahap ya. Burhanuddin Harahap itu dari Masyumi ya. Buya Hamka ini sebagai sebagai kader Muhammadiyah dari awal beliau kader Masyumi juga ya, karena dulu Masyumi itu punya konsep anggota istimewa. Jadi Masyumi ini kan awalnya gabungan dari ormas-ormas Islam. Maka semua kader ormas Islam tersebut adalah kader Masyumi juga. Ya, jadi Muhammadiyah sebagai salah satu ormas anggota Masyumi, ya. Maka semua kader Muhammadiyah adalah kader Masyumi juga. Dulu begitu, ya. Ada konsep anggota istimewa, ya. Nah, Buya Hamka dari awal sudah orang Masyumi, sudah orang Muhammadiyah, tapi beliau nggak terlalu tertarik dengan politik, ya. Ya, tapi beliau punya teman-teman yang aktif sekali di Masyumi, ya, di antaranya Pak Nasir, ya, Buya Sultan Mansur juga sangat aktif di Masyumi, dan Pak Yunan Nasution, sahabat beliau yang kelola majalah Pedoman Masyarakat juga aktif sekali di Masyumi. Ya, mereka-mereka ini memang tertarik sama politik. Kalau Buya Hamka nggak terlalu, ya nggak terlalu tertarik. Tahun 55 terjadi dua pemilu sebenarnya. Di pertengahan tahun ada pemilu memilih anggota DPR. Kemudian di akhir bulan Desembernya ada pemilihan anggota konstituante. Ya, konstituante ini juga cerita yang menarik sekali. Konstituante itu adalah amanah dari Undang-Undang Dasar sementara tahun 50. Ya, jadi setelah kita meninggalkan RIS, kita jadi negara Indonesia lagi, tapi eh, undang-undangnya Undang-Undang Dasar sementara 50, ya, 1950. Nah, di pasal 130-an itu ada ketentuan tentang konstituante. Ya, di situ dikatakan bahwa setelah diadakan pemilu, maka harus diadakan pemilihan anggota konstituante untuk mendiskusikan ulang dasar negara. Ya, mendiskusikan dasar negara. Jadi undang-undang dasar dan dasar negaranya, ya, jadi undang dasar 50 itu adalah sementara, ya. Termasuk juga Pancasilanya, dasar negaranya, ya. Ini menarik ya, karena sekarang banyak narasi bahwa Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 adalah final. Ya, padahal dulu nggak ada yang bilang kayak begitu. Ya, dulu nggak ada yang bilang final. Kenapa nggak ada yang bilang final? Karena memang Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila itu adalah hasil dari BPUPKI. BPUPKI itu cuma kerja 2 bulan saja, ya, 2 bulan 3 bulan dia kerja, dan mereka bukan perwakilan seluruh bangsa Indonesia. Dulu kan belum ada Indonesianya, ya. Jadi ketika Indonesia itu belum diproklamasikan ada BPUPK, mereka sudah mendiskusikan dasar negaranya seperti apa, tapi mereka bukan perwakilan dari seluruh Indonesia, ya. Jadi nggak ada wakil dari Gorontalo, wakil dari Papua gitu ya, nggak ada, ya. Sebagian besar ya Jawa dan Sumatera, ya. Nah, artinya Republik Indonesia ini didirikan dalam kondisi yang serba cepat gitu ya, dan itu dimaklumi oleh di zaman dulu gitu ya. Oleh karena itu mereka nggak masalah ketika dulu UUD 45 diganti dengan UUD RIS ya, diganti dengan UUD S50 gitu ya, nggak punya masalah karena emang UUD 45 itu hasil kerja yang sangat cepat sekali gitu ya, maka boleh dibuat eh, revisinya, ya. Nah, konstituante itu tugasnya membentuk undang-undang dasar dan dasar negara, ya. Nah, tahun 55 selesai pemilunya, maka tahun 56 mulai bekerja. Nah, Buya Hamka bukan anggota DPR, tapi anggota konstituante. Maka beliau terlibat dalam perdebatan soal dasar negara. Ya. Nah, Masyumi pada saat itu, Masyumi dan seluruh partai Islam, partai NU, PSII, dari Syarikat Islam ya, partai-partai, ada beberapa partai kecil lainnya, partai Islam, dan mereka semua sepakat bahwa dasar negara itu harus Islam. Ya, dasar negara. Tapi mereka nggak nolak Pancasila. Cuma mereka minta supaya Pancasila itu dibaca dengan kacamata Islam. Ya. Jadi kita bisa paham maknanya dengan baik, kemanusiaan yang adil dan beradab misalnya gitu ya, kemanusiaan. Kemanusiaan itu artinya apa? Kalau dibawa sama orang sekuler,
sama orang liberal misalnya gitu, zaman sekarang apalagi gitu ya. Kemanusiaan itu bisa berarti menerima menerima hak asasi kaum LGBT misalnya gitu, ya, kaum homoseksual gitu ya. Nah, tapi kalau kalau dalam kacamata Islam kemanusiaan nggak kayak begitu. Ya itu bukan kemanusiaan yang benar gitu kan. Jadi menurut partai-partai Islam termasuk Masyumi ya harusnya dasar negara itu Islam ya. Tapi kemudian tahun 59 ya ada banyak kejadian, ada munculan PRRI gitu ya. Ada banyak pemberontakan, ada banyak masalah dalam negeri gitu ya. Kemudian perdebatan di konstituante dianggap deadlock ya, walaupun menurut saya nggak deadlock juga, ada progresnya gitu ya. Tapi dianggap deadlock, oleh karena itu Soekarno mengeluarkan dekret presiden. Kan ada suara yang masuk ya. Jadi tahun 59 itu Soekarno mengeluarkan dekret presiden yang intinya adalah membubarkan konstituante, mengembalikan Pancasila dasar Undang-Undang 45 ya, dan kemudian apa membentuk MPRS ya, Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara ya. Mohon minum dulu. Dan kemudian dan disitulah Bu Yamka berperan gitu. Jadi Bu Yamka ini banyak menyampaikan pidato di Konstituante, dia menyampaikan argumen-argumennya yang luar biasa. Kemudian eh, setelah tahun 59 dibubarkan, ya beliau aktif kembali di majalah Panji Masyarakat yang tadi saya ceritakan ya. Nah, beliau juga imam besar Masjid Agung Al-Azhar yang pertama, Masjid Agung Al-Azhar yang di Kebayoran ya. Kebayoran dulu namanya Masjid Agung Kebayoran Baru. Ya, tapi kemudian Buya Hamka dapat gelar doktor dari Al-Azhar. Kemudian Syekh Al-Azhar datang ke Indonesia berjumpa dengan beliau, maka Buya Hamka minta supaya Syekh Al-Azhar pada masa itu memberikan nama untuk Masjid Kebayoran Baru tadi. Ya, kebetulan beliau tuh tinggal di depan rumah, di depan Masjid Kebayoran Barunya, ya. Maka dikasihlah nama Masjid Al-Azhar. Ya, makanya sampai sekarang jadi Masjid Al-Azhar dan kita melihat Yayasan Al-Azhar di mana-mana ada, sekolah Al-Azhar ada gitu ya. Itu berasal dari satu masjid tadi, ya. Kemudian jadi tadi beliau dapat gelar doktor kehormatan dari Universitas Al-Azhar ya, doktor kehormatan, beliau pidato, kemudian pidatonya itu sangat menginspirasi, orang sangat senang ya. Maka beliau diberikan gelar doktor ya dari Al-Azhar. Dan kemudian menyusul dari berbagai perguruan tinggi lainnya. Ya di Indonesia ada, di Malaysia ada yang kasih gelar doktor kehormatan. Ya, tapi yang terkenal ya Al-Azhar ini ya. Nah, dan ini menarik ya karena beliau dapat gelar doktor kehormatan itu di tengah-tengah masalah hebat yang melanda umat Islam. Ya, masalah hebatnya apa? Dulu ada PRRI, ada gerakan PRRI, dan tokoh-tokoh Masyumi itu banyak yang terlibat di situ. Ya, dan oleh karena itu banyak tokoh-tokoh Masyumi yang mengalami diskriminasi, dipersekusi ya, karena mereka dianggap sebagai berontak, gitu ya. Maka tahun 60 itu tokoh-tokoh kayak Pak Nasir ya, Pak Syafri Negara itu ditangkap semua karena terlibat dalam PRRI. Ya, tapi ketika banyak tokoh Masyumi terlibat dalam PRRI dan dianggap dicap pemberontak jadi akibatnya gitu ya, maka pada saat yang bersamaan Hamka justru nggak terlibat. Ya, Hamka nggak terlibat sama sekali dengan PRRI pada saat pemberontakan PRRI itu PRRI itu dideklarasikan. Bu Hamka tuh lagi keliling Timur Tengah ya. Beliau lagi keliling Timur Tengah eh, dalam rangkaian yang sama ketika beliau mampir ke Al-Azhar Mesir ya. Dan disitulah baru beliau dengar bahwa pemerintah pusat melakukan pengeboman di Sumatera Barat untuk menumpas PRRI ya. Jadi ketika yang lain terlibat dalam PRRI, Buya Hamka enggak gitu. Ya, bahkan beliau dapat gelar doktor kehormatan pada masa-masa itu. Jadi ketika yang lain itu nama baiknya jatuh, beliau enggak gitu. Ya. Oleh karena itu ketika tahun 60-an, tahun 59, 60 setelahnya gitu ya, umat Islam di Jakarta itu ya bergantung pada Buya Hamka dan Al-Azhar. Ya, banyak sekali kegiatan-kegiatan keislaman yang apa diadakannya di Al-Azhar. Al-Azhar itu jadi masjid pergerakan nih, sampai sekarang istilahnya gitu ya. Masjid pergerakan. Semuanya tuh berawal dari Al-Azhar, ya. Kenapa? Karena pada masa itu ya Buya Hamka doang yang tidak dicap pemberontak gitu.
ya karena dia emang nggak terlibat di PRRI, ya. Nah soal PRRI-nya di bahasan yang lain lah, ya. Apakah PRRI berontak atau bukan itu soal lain, ya. Yang dipersepsikan sebagai berontak oleh pemerintah, ya. Oleh karena itu di masa-masa itu ya Pak Nasir nggak bisa apa-ngapain, ya. Pak Syarif Negara tuh nggak bisa apa-ngapain. Tapi kalau Buya Hamka masih bisa, ya. Nama baiknya masih bagus sekali, ya. Kemudian setelah apa setelah Orde Lama jatuh, ya, muncullah Orde Baru, ya, pemerintahan Pak Soeharto. Waktu itu ada inisiatif mendirikan Majelis Ulama Indonesia. Maka Ketua Umum MUI yang pertama yang terpilih adalah Buya Hamka. Ya, ini adalah prestasi-prestasi beliau, dan terakhir beliau adalah penulis tafsir Al-Azhar. Ya, ini sedikit gambaran, ya, walaupun kita ceritanya nggak terlalu kronologis, ya, tapi ini gambaran prestasi-prestasi beliau. Kemudian apalagi, nah ini supaya cerita hidupnya agak tergambar sedikit, beliau ini punya banyak konflik dalam hidupnya, ya. Jadi orang atau orang besar tuh nggak pernah lahir dari hidup yang lurus-lurus aja gitu, ya. Selalu ada konflik, ya. Konflik pertama dengan apa? Konflik pertama dengan bapaknya sendiri. Nah, tadi kalau kita dengar Haji Rasul itu ulama besar gitu, ya. Kirain hidupnya nggak ada masalah, nggak juga, ya. Justru masalah pertama Hamka itu adalah karena bapaknya, ya. Masalahnya kenapa? Masalahnya bukan karena bapak dia nggak hormat sama bapaknya, sangat hormat sekali, ya, sangat sangat respect sekali dengan ayahnya. Dia sadar betul bapaknya Buya Hamka, bapaknya adalah ulama besar. Masalahnya justru eh, apa? Masalahnya justru itu karena bapaknya adalah ulama besar itu jadi beban buat dia, beban sekali buat Buya Hamka, ya. Dia diharapkan jadi pewarisnya Haji Rasul. Nah, sementara cara belajarnya sangat berbeda. Ini yang repot gitu, ya. Hamka tuh tipe orang yang belajar dengan gaya belajar learning by doing, ya. Dia bukan orang yang belajar teori terus akhirnya ngerti gitu, ya, nggak kayak begitu. Nah, pelajaran yang paling sulit dia pelajari adalah bahasa Arab. Nah, ini yang repotnya gitu, ya. Padahal bahasa Arab tuh perlu buat keulamaan, ya. Nah, akibatnya beliau banyak dicemooh orang lain dan itu bikin beliau sempat mengalami depresi bisa dibilang gitu, ya. Nah, jadi bisa dibayangkan, ya, ini beliau punya beban sebagai anak seorang ulama, sementara dia, ya, ada satu fase di mana dia merasa dia nggak bisa kayak begitu, ya, nggak bisa jadi sebesar bapaknya gitu, ya. Nah, ini yang bikin dia punya konflik dengan bapaknya sendiri, dengan Haji Rasul, ya. Haji Rasulnya juga suka marah-marah sama Hamka, ya, karena Hamka juga nggak ngerti-ngerti gitu, ya. Karena cara belajarnya beda. Ya, misalnya bahasa Arab, ya. Bahasa Arab. Kalau Haji Rasul ngajarnya seperti di pesantren, ngajarnya Nahwu Sorof gitu, ya. Nahwu Sorof, kemudian lama-lama dia belajar ngerti. Kalau kalau Bu Yamka nggak begitu, dia belajar bahasa Arab justru dari sastra, ya. Nah, nanti ketika dia sudah mulai usia remaja, dia baru berkenalan dengan perpustakaan. Di perpustakaan dia baca surat kabar, buku-buku gitu, ya. Ternyata dia baca surat kabar bahasa Arab ngerti-ngerti aja tuh gitu, ya. Jadi dia bukan tipe orang yang belajar struktur, tapi dia belajar langsung dari bacaan, ya. Lama-lama dia ngerti juga, ya. Lama-lama dia ngerti, lama-lama eh, apa bahasa Arabnya jadi bagus gitu, ya. Jadi masalah dia tuh adalah cara belajar, ya. Nah, Haji Rasul memaksakan cara belajar yang dia tahu, ya, dan ternyata Bu Yamka nggak bisa, ya. Oleh karena itu ada momen-momen dalam di masa mudanya ketika Bu Yamka tuh merasa nggak bisa memenuhi ekspektasi orang tuanya, ya. Dan itu masalah besar dalamnya gitu, ya. Nah, kemudian eh, di usia masih kecil juga, ternyata kedua orang tuanya bercerai. Ya, jadi ini juga traumatis buat beliau. Ya. Eh, Banyak orang yang nggak tahu fakta ini sehingga mereka heran juga. Mereka pikir Bu Yamka tuh lahir dari keluarga yang, ya, karena banyak orang berpikir gitu, ya, kalau orang soleh itu harus lahir dari keluarga yang sakinah mawaddah warahmah gitu, ya. Ternyata nggak juga tuh gitu, ya. Nah, Bu Yamka juga mengalami cobaan, dua orang tuanya bercerai, ya. Dan ini akhirnya mengakibatkan hubungan dengan bapaknya lebih renggang lagi, ya. Afwan sebentar, saya tutup pintu sebentar. Ya, jadi
untuk menggambarkan kayak apa sih apa eh, konflik batin Buya Hamka setelah orang tuanya bercerai ini ya. Jadi dulu Hamka tuh tinggal di Padang bersama bapaknya, tinggal di Padang, dan kemudian ketika suatu hari dia kangen sama ibunya, dia akan jalan kaki dari kota Padang ke Maninjau. Itu jaraknya sekitar 40 kiloan lebih, ya, jalan kaki. Ya, bayangin anak kecil jalan kaki dari kota Padang sampai ke Maninjau karena kangen sama ibunya. Ya, jadi kita bisa bayangkan ini masa kecil yang berat juga, ya. Nah, kemudian di kampung halaman dia dicemooh orang karena dia nggak bisa bahasa Arabnya kurang bagus gitu ya. Sama bapaknya juga dia nggak bisa memenuhi ekspektasi. Maka pada usia 15 tahun, ya, dia sempat melarikan diri ke Pulau Jawa. Ya, melarikan diri, jadi nggak bilang-bilang ke orang tuanya. Ya, tapi sebenarnya pelarian yang pertama gagal karena dia akhirnya sakit, ya, kena sakit, dia sakit di Bengkulu. Ya, kemudian dipulangkan ke Sumatera Barat. Tahun depannya dia pergi lagi. Nah, tahun depannya tapi nggak bisa dibilang lari ya karena Haji Rasul tahu dia pergi. Ya, dia pergi ke Pulau Jawa dan dia belajar dari ulama-ulama di Jawa. Ya, dia belajar dari Cokroaminoto, dia belajar dari Haji Fahrudin, dari tokoh-tokoh Muhammadiyah ya. Dari situlah dia kenalan dengan gerakan Muhammadiyah. Ya, 4 tahun kemudian umur 19 tahun dia melarikan diri ke Tanah Suci. Ya, jadi eh, ya ini kita bisa lihat ya betapa betapa masa mudanya Buya Hamka tuh nggak mudah sama sekali, banyak konflik gitu ya, sehingga beliau lari ke sana lari ke sini, ya. Dan di masa mudanya Buya Hamka menyaksikan bagaimana orang komunis di Pulau Jawa menistakan Cokroaminoto, ya, dan kemudian di Sumatera Barat juga orang komunis mengkhianati Haji Rasul di Sumatera, ya. Maka Haji Rasul dan Buya Hamka dan Buya Mansur Mansur ya, mereka sangat aktif melawan komunisme, ya. Jadi waktu di Sumatera Barat itu awal-awal Muhammadiyah berdiri, ya, yang dihadapinya adalah komunisme, ya. Kemudian eh, tahun 45 Buya Hamka meninggalkan kota Medan karena difitnah oleh rekan-rekannya sendiri sebagai pengkhianat negara. Jadi Buya Hamka tuh Jepang datang, kan ketika Jepang datang kan pedoman masyarakat dilarang beredar lagi, ya. Maka beliau nggak punya kerjaan, ya. Nah, ketika beliau dalam kondisi kayak begitu, Jepang ternyata minta beliau jadi penasihat dalam masalah agama Islam, ya. Jadi orang Jepang tuh nggak pengen konflik, ya, awalnya gitu ya, nggak pengen konflik yang nggak perlu, ya, maka mereka minta penasihat khusus tentang agama Islam. Nah, dia yang diangkat jadi penasihat adalah Buya Hamka. Nah, ketika tahun 45 tiba-tiba datang berita bahwa Jepang menyerah kepada sekutu, ya. Maka Buya Hamka ini galau gitu karena Jepang tuh udah mengatakan kami akan memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Tiba-tiba tahun 45 Jepang menyerah pada sekutu, ya. Maka Hamka ini khawatir, dia memprediksi bakal terjadi perang besar, ya, perang besar, sekutu bakal datang ke Indonesia, Indonesia bakal diobrak-abrik, ya. Sekutu bakal perang lawan Jepang di Indonesia gitu ya. Maka beliau khawatir dengan keselamatan keluarganya. Ya, ini wajar kalau kita pikir namanya apa, laki-laki sudah berkeluarga, ya, dia mikirin keluarganya dulu, ya. Nah, supaya aman, maka keluarganya dipindahkan ke Sumatera Barat dulu, ya, ke kampung halaman, ya, ke Maninjau gitu ya. Jadi dari Medan dia bawa keluarganya ke Maninjau. Setelah itu dia balik lagi ke Kota Medan. Jadi kan zaman dulu tuh Medan ke Sumatera Barat tuh lama gitu ya, berapa hari perjalanan gitu ya. Nah, begitu dia balik, ternyata orang-orang udah pada ngomongin dia gitu. Ya, dibilangnya, wah, ini Hamka nih gara-gara dia pernah kerja sama orang Jepang. Dan ketika tahu Jepang kalah, dia kabur. Ya, saking saking berarti dia tuh emang emang loyalisnya Jepang gitu, dianggapnya gitu ya. Nah, karena itu begitu beliau balik ke Medan, ternyata para pengurus Muhammadiyah pun nggak percaya lagi sama dia. Ya, maka beliau rapat beliau nggak diundang gitu ya. Nah, udah dipandang sebelah mata lah gitu ya. Nah, akhirnya nggak berapa lama kemudian Bu Hamka meninggalkan kota Medan, ya, nggak mau tinggal di situ lagi, tinggalnya di Sumatera Barat, ya. Dan ini sebuah peristiwa yang sangat luar biasa kalau kata beliau dalam autobiografinya, ya. Kata beliau tuh di penjara sama Soekarno tuh nggak ada apa-apanya dibanding eh, di difitnah sama rekan-rekan sendiri di Sumatera Utara, ya. Kemudian tadi sudah saya ceritakan ya, Hamka berperan besar sebagai ketua FPN, ya.
menyatukan laskar rakyat ya dan meyakinkan Komisi Tiga Negara bahwa Indonesia ingin merdeka di zaman revolusi fisik. Di demokrasi terpimpin, Buya Hamka melawan komunisme ya, menjadi oposisi terhadap Presiden Soekarno ya sehingga akhirnya beliau dipenjara selama 2 tahun tanpa peradilan. Ya, beliau dipenjara tahun 64 sampai 66. Padahal dulu tadi saya cerita di awal sekali ya, Hamka itu bersahabat dengan Soekarno. Ya, awalnya bersahabat, tapi kemudian Soekarno banyak merapat ke kelompok komunis, kelompok PKI, ya maka itu nggak bisa diterima sama Hamka. Ya, Hamka sebenarnya selalu mengkritiknya, yang dikritik bukan Soekarno, tapi yang dikritik selalu komunis gitu ya. Beliau nggak pernah nulis tulisan yang mengkritik Soekarno, setahu saya enggak, ya. Waktu kecuali setelah Orde Lama jatuh, ya. Setelah Orde Lama jatuh, beliau keluar dari penjara, baru beliau marah sama Soekarno tuh kelihatan sekali. Ya, tapi sebelum itu enggak. Ya, sebelum itu beliau selalu mengkritik komunismenya, ya, bukan Soekarno-nya. Ya. Nah, pada masa Orde Baru, Buya Hamka aktif menentang Kristenisasi, dan kemudian mempertahankan fatwa MUI tentang haramnya seorang Muslim menghadiri perayaan Natal, yaitu sebuah episode yang sangat terkenal sekali. Dan mungkin sebagai penutup, saya ingin cerita akhir hayat beliau ya. Akhir hayat beliau tahun 81 itu luar biasa sekali karena di situ beliau menyelesaikan 3 hal. Ya, pertama beliau menyelesaikan eh, editing tafsir Al-Azhar. Ya, tafsir Al-Azhar tuh ditulisnya sebenarnya pas dia belum di penjara, tapi belum diedit gitu. Ya, tulisan-tulisan stensil aja gitu ya. Stensil banyak yang belum ditulis gitu ya. Banyak yang belum ditambahkan. Nanti setelah beliau keluar dari penjara, baru beliau rapihin gitu ya, dirapihin dalam tulisan yang lebih rapih gitu ya. Nah, itu baru selesai karena kesibukan-kesibukan beliau, baru selesai tahun 81. Bulan selesai bulan Februari kalau nggak salah ya. Februari 81 itu baru selesai Tafsir Al-Azhar diterbitkan. Udah selesai siap dijual gitu ya. Itu PR beliau yang pertama selesai. Kemudian waktu itu ada keributan soal fatwa haramnya perayaan Natal bersama. Ya, pemerintah terus menekan MUI supaya mencabut fatwa itu. Ya, tapi kemudian Hamka bikin tulisan sebuah artikel yang isinya menyatakan bahwa fatwa itu nggak bisa dicabut hanya gara-gara ulama diancam. Ya, kata beliau ulama itu udah biasa diancam. Ya, nyawanya sudah digadaikan kepada Allah. Dan beliau mengatakan sebenarnya seorang Muslim datang ke perayaan Natal itu hukumnya bukan haram tapi murtad. Jadi orangnya sebenarnya murtad, cuman karena alasan pendidikan, karena banyak yang nggak paham, maka statusnya turun jadi haram. Ya, itu perlu dipahami gitu ya. Jadi menurut beliau sendiri perayaan Natal itu memang nggak boleh sama sekali kita menghadiri. Ya, itu murtad malah hukumnya. Tapi kalau nggak ngerti, maka ya nggak otomatis murtad. Ya, tapi dia haram. Ya. Nah, kemudian bulan Mei beliau meletakkan jabatan jadi sebagai ketua MUI. Ya, bulan Juni beliau pergi ke Baghdad sebulan, hampir sebulan. Ya, sebulan penuh dia dia pergi ke Baghdad, ada undangan dari pemerintah Irak ya dan juga dari Timur Tengah lainnya gitu ya. Eh, jadi menarik ya karena dulu saya kepikiran kenapa Buya Hamka mundur dari jabatan MUI, kenapa nggak fight aja gitu, lawan aja gitu ya. Yang nyuruh minta fatwanya dicabut tadi gitu ya. Ternyata kenyataannya saya lihat gitu ya, setelah beliau mundur, justru nggak ada permintaan cabut fatwa lagi. Ya, jadi kalau saya melihatnya fatwa itu jadi kuat karena zaman itu MUI dipimpin oleh Buya Hamka. Ya, sementara kalau kalau yang nyabut adalah pemimpinan berikutnya, ya maka pencabutan itu jadi nggak kuat gitu. Ya, jadi di mata rakyat itu fatwa jadi kuat karena fatwanya MUI zaman Buya Hamka. Nah, kalau dicabut sama penggantinya Buya Hamka, orang nggak akan nganggap lagi pencabutannya. Enggak, saya masih ikutin fatwanya Buya Hamka aja. Ya, padahal bukan fatwa Buya Hamka juga nih ya, fatwa MUI. Ya, dan di fatwanya pun nggak ada tanda tangan Buya Hamka, adanya tanda tangan Komisi Fatwa, ya, Komisi Fatwa MUI. Ya. Nah, jadi menurut saya beliau dengan mengundurkan diri itu justru menang. Ya, karena setelah itu perdebatan selesai. Ya, orang nggak bisa berharap Buya Hamka mencabut lagi. Nah, bulan Juni beliau pergi ke Baghdad, bulan Juli beliau pulang, di bulan Juli itu beliau langsung jatuh sakit. Ya, jatuh sakit, kemudian sakit 10 hari, dirawat, di opname, penyakitnya banyak macam-macam dari diabetes sampai eh, yang terakhirnya serangan jantung gitu ya. Nah, yang menariknya adalah kesaksian dari para perawat ya.
dari para perawat yang mengatakan bahwa Buya Hamka ini saking sakitnya dikasih obat penghilang rasa sakit dosis tinggi, ya, bikin beliau jadi pingsan, ya, tidur gitu ya. Ya orang kalau pingsan nggak perlu wajib sholat gitu kan. Nah, lucunya di ruang ICU, ya, di mana nggak kedengeran suara-suara yang lain, ya, dalam kondisi di bawah pengaruh obat yang sangat kuat sekali, ya, sehingga beliau pingsan gitu ya. Tapi menariknya adalah tiap waktu sholat beliau kebangun dan beliau minta dibantu tayamum. Setelah sholat tayamum dia sholat dengan isyarat. Setelah itu pingsan lagi, ya. Begitu terus sampai akhir hayatnya tanggal 24 Juli 1981. Ya, jadi beliau wafat dalam keadaan Masya Allah itu ya bisa memelihara sholatnya walaupun dalam keadaan sakit yang luar biasa. Ya. Nah, apa yang bisa kita pelajari terutama kalau menurut saya adalah diambil dari tulisan beliau, ya, tulisan beliau di majalah Panji Masyarakat, ya, edisi pertama tahun 59. Beliau bikin tulisan soal istiqomah, ya. Kata beliau, kita tuh harus istiqomah. Istiqomah itu bukan hanya sikap teguh memegang keyakinan. Karena kalau kalau istiqomah diartikan teguh saja, maka manusia itu nggak ada istiqomah, ya. Pasti kita akan sekali-sekali kita salah, sekali-sekali kita keliru, sekali-sekali kita bermaksiat, gitu ya. Sekali-sekali kita nggak taat, itulah manusia. Ya, kalau makna istiqomah adalah tetap teguh, nggak ada perubahan sama sekali, itu berat, ya. Tapi ada makna istiqomah yang lain, yaitu tetap tetap kembali kepada Allah setelah mengalami keterpurukan, ya. Jadi kalau makna yang seperti itu lebih masuk akal, ya. Begitu kita jatuh, kembali lagi kepada Allah, kembali lagi kepada Allah, ya. Nah, kalau kita kembali terus kepada Allah, maka manusia nggak akan kesepian, nggak akan merasa lemah, nggak akan merasa nggak berdaya. Nah, kalau kita bisa istiqomah seperti itu, maka segala keterpurukan justru mempertinggi kualitas diri kita, ya. Jadi kita akan kembali, kalau kata orang Barat apa, what doesn't kill you, ya, apa yang nggak membunuh kamu akan membuat kamu jadi makin kuat, ya. Nah, tapi kalau kita punya istiqomah, ya artinya begitu salah terpuruk kembali pada Allah, begitu salah terpuruk kembali pada Allah, ya lama-lama kita tambah kuat, tambah hebat, gitu. Ya, jadi berbagai ujian itu justru memperkuat kita. Itu yang beliau katakan dalam artikel Istiqomah, dan menurut saya itu kalau mau diringkas ya seluruh eh, pelajaran dari kehidupan Buya Hamka barangkali adalah keistiqomahan tadi. Ya, karena sekali lagi kalau istiqomah diartikan tidak pernah berubah sama sekali, tidak ada penurunan sama sekali, tidak ada keterpurukan, nggak ada manusia kayak begitu. Ya, termasuk juga Buya Hamka juga. Ya, beliau juga mengalami masalah banyak gitu ya dalam hidupnya. Ya, tapi beliau selalu kembali pada Allah, dan itulah ya pada akhirnya ya itu membesarkan beliau, buat beliau jadi orang besar. Ya. Oke, saya coba sampai sini dulu. Saya kembalikan ke Pak Mazwar. Baik, Fadal. Ustadz, Masya Allah, luar biasa. Bapak Ibu sekalian, dalam nuansa yang beda pada pagi hari ini, kita belajar mengenai Buya Hamka, Masya Allah. Saya jadi ingat pernikahan kami dulu, kebetulan Buya Hamka yang jadi saksinya, Ustadz. Masya Dan Allah. beliau langsung juga ngasih nasihat perkawinan gitu ya. Masih ingat banget saya tuh, mawaddah warahmah itu kan, kalau kamu nanti sudah tua, katanya yang tinggal tuh rahmah saja, sayang, sayang, rasa sayang gitu beliau. Masalah masih ingat banget saya. Baik, Bapak Ibu sekalian, silakan yang ingin memperdalam lagi atau bertanya sama Ustadz, dipersilakan. Langsung saja, Ngacung. Ya, pagi. Saya bisa Ya, Pak silakan, Mazwar. silakan Bu Anida, silakan. Terima kasih Pak Mazwar. Saya Anida Kristini. Eh, Kebetulan dulu orang tua saya adalah penerbit Nusantara di Bukit Tinggi dan Oh, kakek Masya Allah. saya. Kalau saya tidak salah, Panji Masyarakat itu ada hubungannya dengan orang tua saya dan kakek saya itu. Sehingga sementara sekarang ketika mengikuti Zoom ini, saya menyimpulkan bahwa eh, keberhasilan ya, kesuksesan Panji Masyarakat itu ada hubungannya dengan lingkungan yang mendukung, misalnya mungkin ya penerbit Nusantara, mungkin saya kurang paham apakah itu di Bukit Tinggi diterbitkannya atau di Jakarta. Dan kemudian Sumatera Barat itu pada tahun itu ya 58 walaupun Buya Hamka tidak terlibat PRRI, tapi nampaknya ya ini pandangan saya sebagai anak mungkin terlihat bahwa
tidak ada friksi di antara orang Sumatera Barat pada waktu itu. Ini PRRI atau walau-walam ya, saya kurang paham. Tapi Buya Hamka bisa begitu mendudukkan dirinya tidak terlibat PRRI begitu dan diterima oleh masyarakat Sumatera Barat mungkin ya walau-walam juga atau karena dia di Medan. Jadi yang ingin saya tanyakan adalah ada 3 periode kalau saya tidak salah tangkap tadi Panji Mas ini. Nah, tetapi 3 periode itu yang kedua, 2 dan 3 itu di Jakarta mungkin ya walau-walam. Yang pertama itu menurut saya yang paling apa ya, paling viral gitulah istilahnya ya di masyarakat atau apa disenangi atau menjadi apa ya tonggak gitu ya. Nah, mungkin ada perbedaan apa gitu antara yang pertama dengan yang kedua dan yang ketiga. Mungkin itu yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Ya, ya. Jadi eh, soal PRRI ini panjang lagi bahasannya kalau soal PRRI ya. Jadi memang ini yang disebut kalau orang awam suka mengatakan sejarah itu ditulis oleh penguasa. Ya, tapi kalau menurut saya bukan sejarah ditulis oleh penguasa, tapi kurikulum ditulis oleh penguasa. Jadi dalam kurikulum pendidikan kita untuk sementara ini PRRI disebut pemberontakan, ya sebagai pemberontakan. Padahal ada seorang guru besar di ilmu sejarah UI, Pak Lerisa. Pak Lerisa tuh pernah nulis buku bahwa PRRI dan Pemesta itu bukan pemberontakan tapi aksi protes. Sebenarnya dia protes. Jadi isunya diangkat itu pertama adalah masalah kesejahteraan laskar ya, mantan laskar yang nggak diterima jadi tentara. Yang kedua soal sentralisasi. Ya, jadi orang-orang PRRI dan Permesta itu adalah orang-orang yang orang Sumatera sama Sulawesi ya yang merasa bahwa pembangunan terlalu terfokus di Pulau Jawa ya sehingga banyak sekali padahal Sumatera itu mengundang menyumbangkan banyak sekali resource ya kita menyumbangkan banyak devisa tapi pembangunan di Jawa terus nggak di Sumatera gitu ya. Nah, itu isunya. Yang isu yang ketiga adalah karena Soekarno terlalu dekat dengan komunis. Ya, jadi kalau saya sebagai peneliti sejarah juga dulu melihat gitu ya, bahwa kalau kita lihat di majalah di surat kabar di 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 pusat itu apa? Di pusat itu Soekarno dekat sekali dengan PKI, tapi uniknya di Sumatera tentara di Sumatera justru membubarkan PKI gitu. Ya, jadi padahal kan tentara kan harusnya satu suara gitu ya. Tapi tentara antara di pusat sama di Sumatera juga beda beda sikapnya gitu. Ya. Nah, itu isu-isu yang berkembang pada masa itu ya. Nah, kalau Buya Hamka nggak terlibat PRRI ya memang karena beliau nggak di situ. Ya, beliau lagi di Jakarta ya ketika kejadian itu gitu ya. Dan beliau nggak terlalu kental dengan politik apa nggak terlalu kental dengan image politisi ya. Maka beliau nggak di waktu itu kenapa Pak Nasir dari Jakarta pergi ke Sumatera? Pak Nasir, Pak Syarif Pranegara, Pak Burhanuddin Harahap, kenapa mereka hijrah ke Sumatera? Karena ditekan di Jakarta. Ya. Sementara Buya Hamka nggak terlalu. Ya, beliau tuh dikenal orang sebagai ulama, sebagai budayawan, jadi nggak terlalu ditekan. Dan beliau juga pegawai Departemen Agama pada saat itu. Ya. Nah, makanya beliau nggak pernah pergi ke Sumatera, nggak pernah terlibat dengan PRRI gitu ya. Eh, ya pastinya orang Sumatera juga nggak memandang beliau sebagai pengkhianat gitu ya. Jadi makanya nggak ada friksi sama sekali kalau di sana gitu ya. Kemudian soal panji masyarakat 3 periode saya kurang paham dimaksudnya gimana ya. Barangkali ketukar sama pedoman masyarakat juga. Jadi yang pertama tuh pedoman masyarakat itu ada di Medan. Di Medan tuh 36 sampai 42 ya. Nah, di Medan itu ada 2 majalah, pedoman masyarakat dan Panji Islam. Nanti tahun 59 Buya Hamka mengumpulkan orang-orang itu, orang-orang dari Panji Islam juga, dari pedoman masyarakat juga, lalu bikin majalah Panji Masyarakat. Ya, jadi ada 2. Kalau Panji Masyarakat, iya ada 2 periode. Panji Masyarakat tahun 59 sampai 60, kemudian dibubarkan. Kemudian setelah beliau keluar dari penjara tahun 66, berdiri lagi Panji Masyarakat yang periode kedua sampai tahun apa? Sampai tahun 90-an masih ada tuh. Ya, Panji Masyarakat ya. Jadi lama sekali gitu ya. Cuman ya ya kalau soal kualitas isi ya orang bisa beragam macam-macam lah. Pedoman masyarakat tuh viral, ya bisa dibilang viral. Kalau menurut saya sih Panji Masyarakat yang lebih viral yang di awal ya. Cuman mungkin pedoman masyarakat tuh dianggap sebagai ini ya pelopor barangkali ya. Pedoman masyarakat tuh heboh sekali karena dia punya pendekatan yang lain. Dia pendekatannya kebudayaan. Ya kalau Panji Islam tuh majalah politik, kalau pedoman masyarakat tuh enggak.
Jadi kalau kata Buya Hamka dan para tokoh-tokoh lain gitu ya, orang baca pedoman masyarakat tuh nggak ngerasa kayak baca majalah Islam. Ya dia kayak baca majalah sastra, sejarah, ya, filsafat gitu ya. Tapi setelah baca majalah itu ada nilai-nilai Islam tertanam dalam dirinya. Ya, karena sastranya sastra Islam gitu ya, filsafatnya filsafat Islam, sejarahnya sejarah Islam gitu ya. Jadi mereka kayak ngerasa baca majalah biasa aja, ya, baca majalah biasa tentang kehidupan masyarakat di luar negeri misalnya gitu ya, atau di provinsi mana gitu ya. Tapi yang diceritakan masyarakat Muslimnya. Jadi yang terbayang-bayang adalah kehidupan Islam, kehidupan kehidupan umat Muslim gitu ya. Pendekatan beliau kebudayaan, ya pendekatannya nggak terlalu fikih, ya. Kebanyakan majalah Islam pada saat itu ya pendekatannya fikih, ya mendiskusikan masalah-masalah ini ditinjau dari sisi fikih seperti ini, hukumnya begini. Nah kalau pedoman masyarakat nggak seperti itu, ya. Jadi barangkali itu ya sebagai biasanya namanya pelopor pasti lebih lebih dikenal orang barangkali, ya. Nah kalau panji masyarakat mirip seperti itu juga, ya mirip seperti itu juga, cuma lebih berat kalau menurut saya, ya karena Buya Hamka berhasil ngumpulin tokoh-tokoh yang lain gitu, ya. Kalau di pedoman masyarakat tuh dalam satu edisi saya pernah lihat ya, dalam satu edisi itu Buya Hamka tuh nulis sampai 3 atau 4 artikel, ya. Jadi sebenarnya memang isinya tuh ya, ya beliau beliau gitu, sekitar 60% tulisan beliau gitu ya, sorry, 40%-nya lah, 40-50% tuh beliau beliau sendiri yang nulis gitu, ya kalau pedoman masyarakat. Tapi di Panji Masyarakat beliau udah bisa ngerekrut banyak penulis-penulis lain, ya yang kualitasnya juga hebat gitu ya. Dan di di Panji Masyarakat beliau udah nggak nulis fiksi lagi, ya. Ini makanya saya selalu ngomong terutama ke anak-anak muda, ya, kalau anak-anak muda kenal Buya Hamka dari novel itu sayang sekali. Kenapa? Karena Buya Hamka nulis fiksi cuman sampai Indonesia Merdeka aja. Setelah Indonesia Merdeka tuh beliau hampir nggak nulis fiksi lagi sama sekali. Ya, jadi semuanya adalah karya-karya sebelum kemerdekaan. Ya, artinya apa? Artinya semua karya fiksi beliau itu adalah waktu beliau masih muda, belum sampai ke puncak karirnya gitu. Ya, belum sampai ke, ke puncak pemikiran yang hebat gitu ya. Sayang sekali kalau kita kenal beliau dari novel doang. Itu barangkali, Bu. Baik, baik, cukup ya Bu Erni. Silakan ada lagi yang lain, Bapak Ibu, ingin mempertajam lagi barangkali. Pak Kip, baik, kalau tidak ada lagi, kita cukupkan barangkali Ustadz. Terima kasih banyak karena udah jam 7 juga. Terima kasih banyak Ustadz atas pencerahannya pada pagi hari ini dan kami dapat banyak ilmu dari Ustadz mengenai khususnya sejarah ya. Baik Ustadz, kita tutup acara. Terima kasih sekali lagi. Kita tutup acara kita bersama-sama dengan sama-sama baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz. Pamit, Pak. Ya, Assalamualaikum. silakan Ustadz. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi.